ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا Kami persilakan kepada para awak media, rekan-rekan media untuk mengambil momentum ini karena acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Banda Aceh? Sehat semua? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya biasanya di awal-awal itu berpantun. Malam ini memang cantik kain katun. Kain katun dibeli di plaza. Malam ini saya payah berpantun karena sudah dipakai Ibu Eliza. Jadi pantun saya tadi dipakai, kehilang bahan saya setengah. Saya setiap provinsi di Indonesia ini dari Aceh sampai Papua itu saya kasih jatah setahun hanya 4 hari. Saya datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Besok saya pulang. Tak boleh lebih dari 4 hari. Karena kalau lebih dikhawatirkan buka cabang. Jadi ini 4 hari ini memang jatah Provinsi Nangro Aceh Darussalam tahun 2024. Jelas? Nah, ini inti pertama yang saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jadwal saya tidak bisa digeser. Jadwal saya tak bisa ditawar. Tanya orang-orang kaya, pejabat-pejabat di Indonesia ini. Kami antar private jet, pesawat pribadi ke Pekanbaru, kami jemput, kami antar. Sekali tidak. Ini Abdul Somad. Jadi nanti kalau ada orang bicara macam-macam, bisa adik-adik jelaskan apanya yang bisa? Bahwa 4 hari ini memang jadwal Abdul Somad 2024. Siapa tukang atur jadwal ini? Yang pertama namanya Tengku Ustadz Haji Nazar. Nah, itu dia orangnya. Kakak kelas saya di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Yang kedua namanya Tengku Ustadz Dr. Haji Riza. Mana orangnya? Nah, itu 2 orang ini. Jadi sebelum saya datang saya tanya dulu. Ini jadwal saya ke Aceh. Aman tidak saya datang ini? Tunggu dulu. Nah, cepat aja. Ini ceritanya kan saya nanya ke orang di kedua. Saya tanya Tengku Nazar, ini sedang hiruk pikuk ini, sedang rame-ramenya ini, saya bilang. Kata Tengku Nazar, aman. Datanglah, kata dia. Saya tanya lagi Tengku Riza, aman. Tapi saya kurang yakin juga dengan orang berdua ini. Maka saya tanya pawang saya, suhu saya, namanya Doktor S1, S2, S3 di Al-Azhar. Itulah dia Tengku Doktor Amri Fatmi yang menyambut tadi. Jadi ini bukan ece-ece. Beliau tadi membilangkan,
Ustadz Somad ini S1 di Mesir, S2 di Maroko, S3 di Sudan. Dia sudah kemana-mana, sedang saya hanya di Mesir saja. Ini saya jelaskan hakikat sebenarnya ya. Kalau sudah 4 tahun di Al-Azhar, S2-nya nggak dapat beasiswa lagi, maka saya lari ke Maroko. Saya ini kan pemburu beasiswa. Itu ceritanya. Jadi bukan karena hebat. Yang hebat itu kalau bisa S1, S2, S3 di Al-Azhar. Itulah orang yang paling hebat. Makanya saya tanya, karena di antara kami berempat ini dia lah yang paling hebat. Kalau Ustadz Riza doktor memang, tapi S1-nya Al-Azhar, S2-nya Jerman, S3-nya Australia. Dia sering kali nengok bule. Jadi saya nggak yakin kali sama dia. Maka saya tanyalah suhu saya ini yang S1, S2, S3-nya Al-Azhar. Gimana Dr. Tengku Haji Ustadz Amri Fatmi LCMA? Bisa saya datang kepada Aceh? Datang, kata dia. Itulah maka saya berani datang. Jelas? Nah, ini kalau tak dijelaskan begini nanti jadi fitnah-fitnah ini. Tolong kalau nonton video ceramah Ustadz Somad, tonton yang full 1 jam, jangan yang dipotong-potong TikTok. Full 1 jam. Ini kamera banyak ini, kamera, hidup kamera nih kan. Soalnya saya pernah juga tausiah ceramah, selesai acara saya bilang bisa minta rekamannya deh. Mohon maaf Pak, kameranya mati gitu deh. Kenapa kalian pasang? Gaya-gaya aja. Jadi saya tanya, siapa nama calon wali kota Banda Aceh ini? Kata mereka, namanya Bu Iliza. Mana gambar orangnya? Tengok, oh inilah yang menyambut saya pertama kali saya datang ke Banda Aceh dulu. Yang tunggu dulu. Belum cerita, gimana mau cerita? Kalian sikit-sikit tepuk tangan, sikit-sikit tepuk tangan. Inilah yang menyambut saya dulu waktu pertama datang, nginap di penginapan beliau, dipasangkannya sorban berbunga-bunga warna putih, bunganya kuning, hijau, merah. Oh, dia ini memang kepada para ulama itu takzim, menghormati. Itulah maka Ustadz disambutnya dulu-dulu. Jadi ada juga memang orang kadang dekat sama kita pas mau pilkada aja. Tapi kalau ibu Iliza ini memang dari dulu. Bayangkan saya datang kemari 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Saya pun udah lupa. Mana mungkin terpikir sama dia mau jadi wali kota nanti akan Abdul Som, nggak tahu juga ya. Tapi rasanya jauh kali lah. Artinya apa? Siapapun dai yang datang, disambutnya, dikasihnya sorban, diberikannya kebaikan-kebaikan, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Nah, lalu saya pun datang kemari. Rupanya Ibu Iliza ini punya anak 2 orang di Al-Azhar Kairo Mesir, hafal Quran 30 juz, sanadnya yang ke-29 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, tabi'in, anak beliau yang nomor urutan 29. Sanad tertinggi sekarang 28. Jadi murid dari sanad tertinggi Syekh Al-Mu'asrawi 29. Saya waktu beliau cerita hafal Quran itu, yang apalah perasaan Ustadz waktu ibu tadi cerita tentang hafal Quran. Yang saya khawatirkan satu aja, kok ditanyanya Ustadz yang keberapa? Untung, makanya saya nggak selera kali makan tadi. Dekat kan nengok dari nasi saya nggak habis kan.
Itulah yang kucemaskan itu. Sempat ditanyanya, anak saya yang ke-29 Ustadz yang keberapa katanya. Sanad itu hanya diberikan pada orang yang hafal Quran. Apakah Tengku Amri Fatmi hafal Quran? Ya, karena syarat doktor di Al-Azhar mesti hafal Quran. Ustadz Somad S1 kan 4 tahun. Tahun pertama wajib 2 juz, tahun kedua 2 juz, tahun ketiga 2 juz, tahun 4 2 juz. Jadi berapa hafalan saya? 8 juz. 3 kali naik pesawat hilang. Apa enggak hilang? Pramugari rok pendek. Padahal kita udah nunduk-nunduk gini mau masuk pesawat tuh kan, menjaga hafalan ini maksudnya. Langsung ditanyanya, boarding passnya mana? Salah gini-gini kan sedikit hilang setengah juz. Yang selamat hafalan saya kalau naik pesawat ke Banda Aceh itu selamat. Karena orang tuh berjilbab. Itu pun pas pesawat naik ke atas dibukanya juga. Saya sebetulnya ngomong begini ini mau memancing apakah orang Banda Aceh ini bahagia atau tidak. Tapi kalau ditengok dari ketawanya bahagia. Kalau ditengok ini nampaknya nggak ada utang orang. Karena saya di beberapa tempat pernah saya pancing. Begitu kita pancing sekali ketawanya tuh nggak lepas. Karena pas mau ketawa lepas ingat cicilan belum. Tapi Banda Aceh ini orangnya bahagia. Makanya saya yakin money politik nggak akan jalan di sini. Iya. Kalau nggak percaya tengok aja nanti tanggal 27. Ya Allah, jagalah Banda Aceh ini ya Allah. Rupanya anaknya hafal Quran sanad 29. Beliau pun punya pondok pesantren Dayah 2. Yang satu tahfiz Quran untuk yatim, duafa, ibu-ibu, bapak-bapak free gratis. Sedangkan yang berbayar itu untuk masyarakat umum dan santrinya lebih 1000 orang. Ustadz Somad, alhamdulillah kita punya pondok 2. Yang ini gratis dekat rumah ini, yang di sana itu berbayar untuk masyarakat umum dan santrinya lebih 1000. Itu pun waktu cerita itu tadi saya cemas juga. Saya khawatir pondok Ustadz berapa. Untung dia nggak nanya. Makanya habis acara ini nggak mau saya duduk-duduk lagi, cabut aja langsung. Daripada ditanyanya ya kan. Kalau ada ustadz pulang dari Mesir punya pondok biasa. Kalau ada ustadz pulang dari Sudan, Maroko punya pondok biasa. Tapi DPR RI, orang politik, calon wali kota punya pondok luar biasa. Betul? Ustadz Somad punya pondok? Ada yang ustadz gratis kan? SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 gratis 25 orang, 25 orang, 25 orang 75. SMA aliyah 25, 25, 25 75. 75 tambah 75 cuman 150 lah yang bisa saya gratiskan. Saya tak ada duit, saya bukan orang kaya, saya bukan konglomerat. Itu 150 itu duit Ustadz dari mana? YouTube. Channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Nah, itu 1 bulan dapat 100 juta sampai 120, kadang 130. Kalau ibu nonton 5 menit kemudian tertidur, itu duitnya masuk situ. Itu sampai subuh, nggak apa-apa, dapat pahala tertidur. Nonton terus ya. Nah, itu duitnya itu masuk untuk beli beras, untuk beli minyak, bayar listrik, rekening air, tagihan, gaji guru. Habis. Makanya kalau ada orang memfitnah saya, itu Somad itu punya mobil kan gara-gara duit YouTube itu. Dengar aja bunyi knalpotnya, tuk 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 tuk. Sakit kali hati. Iya. Kalau nuduh yang lain lah, jangan yang begitu.
pondok dan ada yang gratis. Ternyata dalam program wali kota dibuatnya, kalau terpilih jadi wali kota Banda Aceh, memberikan beasiswa kuotanya 25.000 orang per tahun. Saya menengok 25.000 orang, aku cuman 150. Itulah hebatnya kalau berdakwah bukan dengan ceramah, bukan dengan kata-kata, bukan dengan khutbah, tapi dengan tanda. Mahasiswa, beasiswa, para siswa yang tak mampu kuota 25.000, gak usah ngapal ayat, gak usah tabligh akbar, gak usah suara menggelegar, cukup dengan tanda tangan. Tertolong anak yatim, fakir miskin dan duafa. Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru kimia PNS, guru ngaji meninggal. Maka saya tengok dalam program Ibu Wali Kota, guru ngaji dapat insentif dari wali kota. Bagus apa tak bagus? Adik-adik, bapak-bapak setuju? Ibu-ibu setuju? Syaratnya mesti naik nomor. Bapak tak tahu pula orangnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan kenapa saya berdiri malam ini. Karena kalau saya datang kemari tiap bulan saya tak sanggup. Nambah lebih dari 4 hari saya tak bisa. Kalau saya datang ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musola, ke daya, enggak akan bisa. 2 kemungkinan, kalau enggak mati tegak, pingsan. Maka cara yang paling bagus adalah cari calon-calon yang mendukung pesantren, daya, ulama, guru ngaji, support dia. Itu cara yang paling mantap. Itulah yang saya tempuh. Saya ditanya sama Ustadz Tengku Dr. Haji Amrifat, Ustadz Somad nggak khawatir dengan yang begini-begini? Saya bilang ini berat, biar aku aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama kita tidak ada kepentingan, ini jangan-jangan Ustadz Somad ini sudah dijanjikan jadi kepala dinas. Jangan-jangan Ustadz Somad ini dapat proyek pengaspalan ini. Abdul Somad sampai mati tetap jadi guru ngaji. Ingatkan saya kalau saya nanti silap daftar ke KPU. Mana tahu tertarik ya kan. Saya penasaran juga siapa wakil yang mau mendampingi ibu ini. Dikenalkanlah tadi, saya tengok orangnya. Namanya, saya tadi pas makan cerita-cerita, ada di samping saya itu namanya Fadlullah. Fadlu artinya keutamaan, tapi ada yang lebih utama, afdal. Kalau Fadlu itu sekedar utama, rupanya ada yang lebih utama, afdal. Dan malam ini memandang saya ke kiri, Fadlu, memandang ke kanan, afdal. Jadi nama pun luar biasa. Ada orang yang ngomong, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi di Aceh nama ini luar biasa. Fadlullah, kelebihan yang datang dari Allah. Yang satu lagi, afdal, lebih utama dari yang sebelah kiri. Ini orang-orang utama ini mudah-mudahan diberikan Allah keutamaan sesuai dengan nama. Ustadz Somad, kata Dekfat tadi, ya, Ustadz tahu tentang RUU khamar haram, minuman beralkohol haram. Oh, saya bilang, saya hafal ayatnya. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amalis syaitan, perbuatan setan. Ayat itu tidak bisa dipakai ke pengadilan untuk menangkap orang yang minum khamar. Saya misalnya polisi, misal, walaupun kalian nggak yakin, ada orang mabuk, saya tangkap, saya bawa ke kantor polsek. Setelah dia sadar,
Dia nanya, kenapa kau tangkap aku? Mana dasar hukumnya? Saya bacakan ayat, innamal khamru. Ya udah kau khutbah aja katanya. Karena kita bukan negara Islam. Kita di negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipakai adalah undang-undang. Maka undang-undang tentang khamar ini belum ada. Apa kata Defat tadi? Ustadz tengok di internet yang memperjuangkan rencana undang-undang minuman keras sehingga masuk ke dalam hukum Indonesia. Siapa yang minum minuman keras ditangkap, dipenjara 3 bulan, paling lama berapa tahun tadi ya, dituntut 10 juta, paling banyak 50 juta. Yang berani mengutarakan itu di DPR RI namanya adalah Iliza. Jadi pas saya ragu juga, pas di jalan saya ketik-ketik, saya tulis di Google Iliza Khomar. Betul tak cerita Devan? Iliza spasi Khomar, enter, keluar beritanya. Ternyata yang memperjuangkan rencana undang-undang namanya RUU Minol. RUU Rencana Undang-Undang Minuman Beralkohol, dan beliaulah yang memperjuangkan hingga golnya undang-undang itu di DPR. Jadi rupanya memang tak salah lah saya berdiri di sini. Kalaupun beberapa hari ke depan ada fitnah, haters, caci maki, sumpah serapah, saya udah biasa. Malah saya kalau pagi-pagi buka nggak ada, saya kecarian, loh kok nggak ada yang ngejek nih? Kenapa Ustadz Somad kalau diejek di Instagram, di YouTube, di TikTok nggak pernah balas? Ustadz ini orangnya rendah hati, tawaduk. Bukan begitu. Saya nggak balas itu karena saya nggak punya passwordnya. Itu diatur admin semua. Nah, jadi kalau ada kalian yang nge-DM, kami udah DM berapa kali kok Ustadz nggak balas, saya nggak tahu. Tapi komen-komen itu saya baca, bukan nggak ada saya baca. Cuman nggak lengket di kepala saya. Kalau ada orang caci maki, sumpah serapah, adu domba, mengejek, mengolok, ingat di kepala kita, kau terlalu kotor untuk masuk ke dalam pikiran dan hati. Jadi kalau gitu Ustaz merasa suci? Tidak suci, aku pun kotor, tapi kau lebih jorok. Itulah yang dimuliakan Allah. Ini dunia medsos ini luar biasa. Kalaupun kita mau datangi dia, orang dia pakai fake account, akunnya akun bodong. Yang ngejek kita itu di Instagram, cobalah cek, posting 0, follower 0. Masa kita yang follower 9,5 juta mau datangi yang 0? Maksud saya, ini Ustaz Somad ini sombong, maksud saya yang belum follow. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu cuma domba. Jangan mau termakan hoax, termakan isu, karena kita masih makan ayam tangkap. Maka dinginkan hati dengan sholawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Yang punya handphone ada flashnya, ada senternya, bisa dinyalakan ke atas. Yang nggak ada, campakkan ke laut. Janganlah sombong gitu Pak Ustaz. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Cukup. Yang
itu ya basah. Memang kita sur aja terus, apalagi pejam mata, kawan di sebelah ada pingsan. Ini sekarang dunia ini sedang musim panas. Sampai-sampai Gunung Fuji di Tokyo, di Jepang, itu sudah tak bersalju lagi, mencair. Panas ini sekarang. Di samping panasnya dunia karena cuaca, ditambah lagi panas pilkada. Tapi insya Allah hati kita dingin berkat sodako. Sholawat itu ibadah lisan, sodako itu ibadah harta. Jadi ibadah itu ada lisan, sholawat, badan, tegak, rukuk, sujud, apa pula somat, sholat. Ada ibadah badan, tegak, rukuk, sujud. Ada ibadah hati, sabar, ridho, qanaah, tawakal. Mudah-mudahan semua amal ini kita laksanakan insyaallah. Amin ya rabbal. Kira-kira dari cerita yang saya kumpulkan, saya rangkai tadi, ditambah lagi anak yatim, fakir miskin, du'afa, itu diberi santunan. Ibu setuju? Bapak setuju? Syaratnya yang naik nomor. Ada pula satu yang agak meragukan saya, santunan untuk janda-janda, tapi yang tua-tua aja. Untuk yang muda itu nanti kita serahkan kepada tim UAS. Gak setuju orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ada 9 hari lagi. Besok hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Tinggal 9 hari lagi. Sanggup mengajak kawan, jiran, tetangga, sahabat, alumni, alma mater? Sanggup? Kawan TK, kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan S1, S2, S3, S-Teler, S-Cendol, S-Doger, S-Bandung? Sanggup? Ibu sanggup ngajak kawan? Gak usah yang jauh-jauh dulu bu, laki dulu. Pulang dari sini, bang, kau pilih calon aku nomor 1. Kalau tidak, siap. Hati-hati lah. Ini yang laki-laki siap ngajak istri. Aku tengok yang jawab mahasiswa belum berbini. Kalau bapak makan kuini jangan disipak pakai kaki. Kalau tak sanggup ngajak bini, berhenti jadi laki. Setuju? Awas kalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sekarang tinggal di negara demokrasi. Maka gunakanlah hak pilih. Tanggal 27 November itu adalah pesta demokrasi. Kalau ibu beli ember, dipakai untuk mencuci sepatu. Tanggal 27 November mencoblos nomor 1. Nyambung aja orang. Tapi orang di Banda Aceh ini itu kalau bercanda, kalau nggak berilmu nggak nyambung. Cobalah dengar candaan protokol pembawa acara tadi. Idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah. Saya aja mencernanya 2-3 kali baru ketawa. Ketawa saya menyusul belakang. Kita harus menunjukkan misi kita secara nyata, izhar. Jangan sampai tidak nyata, ikhfa. Jangan sampai nun yang tidak dianggap. Dalam kali kasih. Mentang-mentang pandai ngaji, hebat tajwid. Maka Masya Allah, tabarakallah, insya Allah sama berdoa supaya Banda Aceh ini tetap menjadi simbol syiar Islam, baldatun thayyibatun. Tadi di hotel saya tanya tim ini, tim UAS ini. Tim UAS itu maksudnya apa? Tim ujian akhir semester. Ibu ini pernah jadi wali kota dulu kan? Pernah katanya. Terus waktu dia jadi wali kota dulu, apalah yang dia buat? Malam-malam razia dia ke pantai-pantai itu.
tunggang langgang lintang pukang hilang mabuk orang. Yang mabuk-mabuk setengah mabuk nengok ibu itu sadar langsung. Oh begitu. Jadi kalau cerita penerapan syariat Islam nggak usah dibahas lagi karena memang sudah pernah. Jadi ini sebetulnya hanya melanjutkan saja. Mudah-mudahan berlanjutlah ini insyaallah. Setuju atau tidak? Kalau setuju coblos nomor. Memang enak minum jamu. Minum jamu di hari Sabtu. Kalau memang setuju coblos nomor. Udah berapa pantun udah keluar? Ada kalian rekam tadi, simpanlah untuk update status 9 hari. Besok hari Senin update-nya 3 kali, pagi, siang, malam, macam makan obat. Share. Tapi tengok dulu lah, ini banyak juga ini yang share, tengok tak terkirim. Kenapa? Paket habis. Ini ada yang datang malam ini karena dikasih sembako. Ada yang malam ini datang karena dikasih ongkos, dikerahkan pakai bis, pakai truk. Semua yang datang ini bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata. Tapi Ustadz Somad, Ustadz tadi cerita tentang anak hafal Quran, punya pondok, perhatian ke guru ngaji, tentang imam masjid, tentang janda-janda tua, tentang anak yatim, fakir miskin dan du'afa, tentang ketegasan. Semuanya bagus Pak Ustadz. Tapi ada satu salahnya Pak Ustadz. Apa salahnya? Salahnya ibu itu perempuan. Memang betul tidak boleh pemimpin itu perempuan. Haram hukumnya pemimpin itu perempuan. Yang dimaksud dengan pemimpin itu adalah pemimpin seluruh dunia yang disebut dengan khalifah atau amirul mukminin atau wilayatun uzma, atau bahasa kampung kami the big state. Big artinya besar, state, tapi jangan gara-gara ini pulang ke rumah, hai big wife. Big artinya besar, state artinya negeri besar, dari Maroko sampai Maghribi sampai Merauke, pemimpinnya satu, absolut, tak terbantahkan, namanya khalifah, namanya amirul mukminin. Itu tidak boleh perempuan. Sepakat semua ulama. Jadi kalau ada ulama mengatakan tidak boleh pemimpin itu perempuan, itulah maksudnya. Adapun jadi pemimpin kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berkepala atau tak berkepala, kepala kota, ini kan sebetulnya kepala polisi, kapolres, kapolda, kapolri, kepala tentara, dandim dan ramil dan rem, panglima, kepala kota, wali kota, kepala provinsi, gubernur, kepala kantor. Maka menurut ulama boleh, karena kekuasaannya terbatas, tidak absolut, bisa dipecat, bisa dijatuhkan. Apakah wali kota itu absolut tak terbantahkan? Tidak. Wali kota kalau kumpul DPR, kalau dia melanggar bisa dijatuhkan. Bisa atau tak bisa? Bisa. Itulah dalil kata ulama bahwa perempuan tidak boleh jadi khalifah, tak boleh jadi amirul mukminin, pemimpin seluruh dunia yang absolut tak terbantahkan. Jelas? Kalau ragu dengan ilmu saya, tanya sama yang S1, S2, S3. Makanya saya sebentar-sebentar saya tengok dia. Kalau dia senyum berarti betul. Kalau saya tengok dia bilang tidak, berarti Allah sadaqallahul azim. Tapi Ustaz Somad coba buka Sahih Bukhari. Itu di dalam Sahih Bukhari ada hadis. Apa bunyinya? Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau mengangkat pemimpin perempuan. Itu hadis ada kronologisnya. Kronologis hadis namanya asbabul wurud. Kalau ayat namanya asbabun nuzul. Asbabul wurud kronologis hadis itu ada raja Persia
Raja Persia itu Syahinsyah. Siapa namanya? Syahinsyah. Punya anak perempuan namanya Buran. Siapa namanya? Buran. Meninggal Syahinsyah, Buran masih kecil. Diangkat si Buran ini menggantikan ayahnya. Berita itu sampai ke Nabi. Maka kata Nabi, takkan menang Persia karena mengangkat anak kecil perempuan yang tidak punya ahli bidang politik kepemimpinan. Jelas? Apakah di zaman sahabat Nabi ada pemimpin perempuan, polisi yang tugasnya mengawasi pasar kota Madinah? Ini timbangannya kurang berapa kilo, ini sukatannya kurang, ini takarannya kurang. Polisi pasar Madinah itu dipimpin oleh seorang namanya Syifa. Kira-kira kalau namanya Syifa, laki-laki apa perempuan? Belum pernah saya jumpa Syifa berkumis. Memang enak sayur tumis, sayur katu. Semua yang berkumis mencoblos nomor. Mau berpantun aja bawaan ini sekarang. Umar bin Khattab jadi khalifah, mengangkat polisi wilayah Hizbah, memeriksa timbangan, takaran, sukatan di pasar Madinah. Kepala polisinya namanya Syifa. Itu salah satu dalil boleh perempuan jadi pemimpin. Tapi untuk jadi khalifah haram, tak boleh. Ketika terjadi perang, nama perangnya perang Jamal. Perang apa namanya? Jamal. Jamal itu kalau pakai alif Jamal artinya indah. Tapi kalau tidak pakai alif Jamal, onta. Makanya kalau ngasih nama anak, siapa nama suamimu? Jamal. Maka nama pakai alif Jamalun. Kan ada lagunya. Ya Jamalu ya Jamalu. Saya karena nggak cukup waktu aja, kalau nggak 3 album kita nyanyikan. Innallaha jamil, Allah maha indah, yuhibbul jamal, suka kepada keindahan. Perang itu namanya perang Jamal. Kenapa perang Jamal? Karena Aisyah naik onta, dan onta itu bahasa Arabnya Jamal. Kalau orang kampung kami menyebutnya camel, tulisannya camel. Camel. Jadi perang itu namanya perang Jamal, dan salah satu panglima perangnya adalah Aisyah. Aisyah itu laki-laki apa perempuan? Jadi kalau begitu perempuan boleh jadi panglima perang? Itulah enaknya kita ceramah di Aceh ini, orangnya cerdas. Kita ngomong sedikit aja nyambung. Ada yang berbunyi, ada yang tak berbunyi. Itulah enaknya rame-rame ini. Yang satu bilang, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa yajuzu an takuna hakiman alal itlaqi fi kulli syai'in. Boleh dia menjadi pemimpin asal jangan khalifah. Fi kulli syai'in, pemimpin kantor, pemimpin pasar, pemimpin kota. Bukan kata Abdul Somad, itu kata Imam Tobari. Imam apa namanya? Tobari. Dikutip oleh Imam Ibnu Rushd, nama kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid.
Jadi Abdul Somad ini tidak pernah berkata, menurut saya, siapa kau rupanya Somad? Jumat bukan sembarang Jumat. Hari Jumat tidur ditilam. Ini Somad bukan sembarang Somad. Somad ini jurkam. Jadi saya tak berani untuk berkata menurut saya. Jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah menurut para ulama. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini betul. Nanti bisa dicek. Gak percaya, tanya sama pawang-pawang di belakang. Kenapa Ustadz dari tadi ceramah ke depan terus mandangnya, gak mau nengok ke belakang? Karena kalau saya tengok ke belakang, hilang bahan saya. Yang pertama namanya Ratu Sofiyatuddin. Yang kedua namanya Ratu Naqiyatuddin. Yang ketiga namanya Ratu Zakiyatuddin. Sultanah, sultan laki-laki. Kalau perempuan Sultanah, Sofiyatuddin, Naqiyatuddin, Zakiyatuddin, Kemalat Syah. 4 berturut-turut. Kira-kira ini Sofiyatuddin, Naqiyatuddin, Zakiyatuddin, Kemalat Syah, ini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Berapa lama? 1641, 1699, lebih setengah abad, 59 tahun Aceh dipimpin oleh 4 perempuan. Ustaz tahu dari mana? Itu bukunya baru aku baca. Saya kan 2017 itu mau mengajukan disertasi S3, mau nyari-nyari bahan hadis. Terbaca saya ada manuskrip di Aceh, judulnya An-Nasaih Al-Mawa'iz Al-Badi'ah, ditulis oleh wali Allah namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yang diserahkannya kepada Sultanah Aceh. Saya penasaran, rupanya di zaman ini 4 sultanah ini ada 2 wali Allah yang hebat. Pada masa Sofiyatuddin, nama walinya adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Sedangkan pada masa Kemalat Syah, di akhir hayatnya meninggal wali Allah, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sedangkan yang ngomong ini Abdul Somad. Kira-kira apakah mungkin Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu khilaf, silap dan salah? Wali Allah kalau salah ya 1 hari 2 hari, masa salah sampai 59 tahun? Masa salah sampai selama itu? Mereka ini alumni daripada Makkah Masjidil Arab. Mereka orang yang alim, orang berilmu. Maka saya orangnya hanya sekedar membaca lalu menyampaikan riwayat karena diminta oleh kawan, sahabat dan jamaah. Mudah-mudahan tidak menjadi fitnah. Maka judul kita malam ini adalah Kupas Tuntas Kebenaran, Sempurnakan Pemahaman. Saya sebetulnya judulnya udah ingat, mau menengok foto saya yang besarnya aja. Besar kali foto saya dicetak, gigi aja sebesar kapak, hidung sebesar terowongan Mina. Tolong panitia ya, aku minta tolong kepada panitia malam ini, 10 jari kuangkat 11 sama kepala. Habis acara ini jangan kalian sobek-sobek ini, bisa kalian jaga ini, bisa. Karena kemarin habis pilek saya ceramah, saya tengok di WC pinggir sungai dijadikan orang untuk penutup WC. Banyak gambar-gambar caleg tuh dijadikan dinding WC. Bayangkan kalau ini nanti bubar kalian sobek, lalu pas gambar saya itu penutup WC, pas pula bagian ke dalam, cemana kalian pas mau nampak saya senyum. Kalau nggak sanggup kalian menjaganya,
Agulung besok pagi ku bawa, mau ku bingkai di rumah. Besar kali itu. Yang lain-lain kecil, Ustadz Nazar kecil aja juga. Pak, padahal namanya besar, Fadlullah besar, ada yang lebih besar, Afdal, tapi fotonya biasa aja. Saya yang dicetak orang, bisa juga kita sebesar itu. Begitulah panitia malam ini mau mengasih tahu, memang Ustadz Somad itu badannya kecil, tapi cara kami memuliakannya, kami buat gambarnya besar. Nah, memang kain baru nih bawaannya mau jatuh aja ke bawah ya. Tapi jangan kalian khawatir, aku pakai celana di dalam. Kalian takut. Emang agak cemas pula. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya terus terang bahagia malam ini jumpa dengan Bapak Ibu semua. Adik-adik, kawan-kawan bahagia semua. Ibu-ibu bahagia semua. Kalau bahagia jangan caci maki ya. Jangan dek ya. Kalau bahagia jangan sumpah serapah ya. Kalau ada yang ngejek-ngejek, saya diejeknya Pak Ustadz, cuekin aja lagi. Saya dilemparnya pakai batu Pak Ustadz, lempar dia pakai setangkai mawar. Udah 2 kali aku dilemparnya Pak Ustadz, lempar dia 2 tangkai. Udah 3 kali Pak Ustadz, untuk yang ketiga ini yakinkan potnya ikut sekalian. Setuju? Apa pula setuju? Katanya tadi siap jaga perdamaian, pancing sikit, setuju. Mudah kali berubah ke lain hati. Nanti pas tanggal 27 November itu cari TPS itu kan banyak kotak-kotaknya kan. Jangan di samping, masuk ke tengah. Cari tengah. Di situ pun sempatkan juga. Gitu kan banyak kotak-kotak. Kotak 1, kotak 2. Masuk kotak tengah. Apa di tengah tengok ke kanan. Bisa Bu? Bisa Pak? Hati-hati, kadang banyak paku itu dibawa orang pulang. Siapkan paku dari rumah. Cucu sarapan dulu. Karena banyak tak sarapan sampai situ tuh cucu. Masih ada 9 malam lagi sholat hajat. Ikhtiar sudah, kampanye sudah, ngajak sudah, posting Instagram sudah. Instagram, Twitter, Instagram miligram, kilogram, grup-grup WhatsApp. Ibu ada punya grup-grup. Yang paling ditakutkan orang sekarang adalah grup-grup mak-mak garis keras. Posting, salah posting, rupanya transfer belum selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau Allah berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu kita ketuk pintu langit. Orang mengetuk dengan sembako, orang mengetuk dengan amplop, kita mengetuk pintu langit dengan sholat hajat. Caranya Pak Ustadz, usolli sunnatal hajat. Kalau niatnya di dalam, kalau mau kuat-kuat, usolli sunnatal hajat untuk Ibu Iliza Afdal, Wali Kota Banda Aceh 2024-2029, rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Setelah itu doalah kepada Allah, minta. Saya Pak Ustadz doanya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Kalau sudah salam selesai nggak usah pakai bahasa Arab. Yang perlu pakai bahasa Arab itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu minta kepada Allah dengan bahasa masing-masing. Pakai bahasa Aceh Pak Ustadz? Iya. Nggak bisa Ustadz contohkan, aku belum belajar. Memang saya bolak-balik ke Aceh nih, saya malu. Udah bolak-balik ke Aceh ditanya orang, udah bisa bahasa Aceh Pak Ustadz? 2 aja yang bisa. Pertama puhaba, habis itu pajobu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sanggup baca Yasin tiap malam, habis baca Yasin, ya Allah, berkat surat Yasin yang ku baca ini, kabulkanlah hajatku, sebutkan hajatnya. Yasin tak sanggup, ya Allah, berkat hajatku ini, dudukkanlah Ibu Iliza dan Pak Afdal, Wali Kota Banda Aceh 2024-2029. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca Fatihahnya jelas. Karena banyak sekarang saya tengok orang Al-Fatihah. Macam dapat bakwan panas. Coba Ananda kita tadi suaranya, ya Allah, senang kali saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Merayu kepada Allah dengan suara. Ud'a rabbakum, berdoa kepada Allah tadarruan, dengan suara yang lemah lembut. Ya Allah. Ini sekarang banyak orang berdoa bentak-bentak. Fiddin. Mau. Apa? Cobalah kalian bawa proposal menghadap ke Pak anggota DPR RI. Semen, batu bata. Panggilnya satpol kau bawa, gila gitu. Coba kita rayu. Kami membawa proposal pembangunan masjid 100 batu bata. Kalau ada semen pun jadi, tak ada kerikil, tak apa-apa. Apa kata pejabat? Sebentar lagi APBN belum cair. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tadi pas kami makan, Ibu Iliza menggendong cucunya. Kata cucunya, minum. Kasih air putih. Pas kasih air putih, gak mau dia. Minum, rupanya minta jus. Dikasih jus, enak katanya. Lampu, saya heran. Berapa umurnya nih, Bu? 1 tahun 3 bulan. Kok cerdas sekali anak ini? Siapa ayahnya? Rupanya itulah yang hafal Quran 30 juz. Kalian kalau mau dapat anak cerdas, carilah yang hafal Quran 30 juz. Kalau nggak dapat, yang juz 30 aja dulu. Itu DP-nya aja dulu. Insya Allah, kalau wali kotanya punya tahfiz Quran, anaknya hafal Quran, cinta Quran dan ulama, masyarakatnya pun nanti makin banyak yang hafal Quran, insya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ibu, Bapak, doakan supaya anak saya jadi penghafal Quran ya.
Ketika Bapak Ibu mengatakan amin, Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka mislu. Anakmu pun juga akan menjadi penghafal Quran. Amin. Ustaz, doakan aku Pak Ustaz, udah 40 tahun umurku, aku belum punya anak Pak Ustaz. Kenapa kau belum punya anak? Aku belum nikah Pak Ustaz. Gimana kau mau punya anak? Mudah-mudahan yang belum ada jodoh dijumpakan Allah jodoh. Banyak juga kalian belum nikah. Di Aceh ini Pak Ustadz ada polisi wilayah Hizbah, polisi adab, tak boleh campur laki-laki dan perempuan. Perempuan laki-laki tidak dicampur, menjaga insting kelelakiannya, tetap garang melihat perempuan. Laki-laki kalau terlalu sering menengok perempuan, mendekor pakaian perempuan, mengajar perempuan menari, cobalah tengok bencong-bencong. Pertama sebelum dia masuk ke dunia itu garang dia manggil, sini sebentar. Begitu udah 5-3 tahun, sini ya. Jadi kalian memang sengaja dijauhkan biar supaya garang kalian. Makanya dipagar pakai besi. Mau mencakar aja bawa kalian. Au. Kalian boleh intim-intim sedikit, boleh tengok. Sejahat-jahatnya orang, senakal-nakalnya perempuan, gak mau pakai jilbab, tapi kalau sudah sampai ke bumi Nangro Aceh Darussalam, pasti dia akan berjilbab. Betul? Kenapa? Karena diatur oleh aturan, undang-undang, bahasa Arabnya qanun. Orang di bumi ini tidak kena makan haram. Kenapa? Ada aturan, tidak boleh bank konvensional, mesti bank syariah. Aceh selalu saya bawa dalam ceramah saya. Tabligh akbar saya di Sulawesi, ceramah saya di Kalimantan. Yang saya jadikan contoh adalah Aceh. Maka kalau syariat Islam di Aceh terjaga, terpelihara, datang orang Sulawesi main ke Aceh, datang orang Kalimantan ke Aceh, datang orang Papua ke Aceh, apa kata mereka? Betul yang dikatakan Abdul Somad itu dalam ceramahnya. Tapi kalau ya Besti, apa namanya? Ada surat, bawa ke sini. Sama-sama anaknya sekalian bawa, gendong kan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ustaz masih ingat sama Azaya waktu 2021 Ustaz gendong? Of course, I remember you. Tengok gambar kami 2021. Siapa namanya? Muhammad Khairul Azza. Muhammad Khairul Azza. Azza. Baca surat pendek dulu. Terserah surat apa aja pendek. Mau pakai irama, mau nggak pakai irama boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Masya Allah.
Anak-anaknya aja begini, apalagi bapaknya. Ini suratnya untuk Ustaz, fotonya juga. Iya, balik lagi ke tempat ya. Bawa bang, gendong bang. Ustaz, perkenalkan nama saya Muhammad Khairil Ahza, sekolah di Ma'had Darut Tahfiz Al-Ikhlas kelas 3. Saya cintai Ustadz Abdul Somad. Masih ingat Ustadz sama Ahza 2021 dalam rangka memperingati tsunami di Masjid Lampung? Pernah Ustadz baca surat Ahza, dan waktu itu pernah Ustadz gendong Ahza waktu Ahza berumur 6 tahun. Mohon doakan Ahza bisa menjadi penghafal Quran 30 juz. Alhamdulillah sudah hafal 5 juz. Ahza punya cita-cita jadi ilmuwan dan menjadi imam penghafal Quran. Ingin jumpa lagi dengan Ustadz dan ingin foto. Udah kalian foto tadi? Kasih nanti ke Ahza ya. Cetakkan sebesar pintu. Ahza selalu doakan Ustadz panjang umur, sehat, dibukakan pintu rezeki oleh Allah, amin ya rabbal alamin. M Khairil Ahza, nomor handphone XXXX XXXX XXXXYZ. 2024, 2034, 2044, 2054, itulah yang akan jadi gubernur Nangro Aceh Darussalam. Dialah yang akan menjadi orang soleh penghafal Quran mujahid fisabilillah. Lupa pula dompet dulu. Takut jatuh isinya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sedang membuat kisah tentang anak-anak kita. Nanti ketika dia tanya oleh istrinya, abang, ya, apalah prestasi abang waktu kecil dulu? Aku waktu itu dipanggil Ustadz ke atas pentas, ribuan biji mata manusia melihat dan aku, ya, iya, jangan ambil isinya. Saya tadi waktu mau bercerita nih fokus, pas dompet saya itu udah hilang, agak hilang pula bahan saya. Waktu abang masih kecil dulu, abang naik ke atas pentas, dipanggil Ustadz, abang baca Al-Fatihah di depan pejabat-pejabat yang hadir waktu itu. Ustadz apa yang manggil bang? Ustadz udah mati deh. Habis itu diajaknya istrinya sama anaknya untuk almarhum Ustadz Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Kita malam ini sedang membuat cerita untuk anak-anak kita 50 tahun yang akan datang. Apakah Ustadz Abdul Somad yakin Nangro Aceh Darussalam, Banda Aceh masih ada para imam penghafal Quran? Yakin, karena Allah tunjukkan malam ini di hadapan kita bersama. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya tahan orang ini sejam lagi nih nampaknya. Tadi saya berdiri di sini jam 10, sekarang saya tengok sudah jam 11. Walaupun saya nggak nengok jam, saya tahu saya sudah berdiri 1 jam di sini. Dari mana Ustaz tahu? Kan terasa kesemutannya itu. Kira-kira kalau aku ceramah sejam lagi masih sanggup? Ibu masih kuat? Aku mau mati. Dari mulai kemarin kami di Subulus Salam, langsung ke Bener Marilok Sumawe, langsung ke Bener Meriah, langsung malam nih ke Banda Aceh, besok lagi acara pagi, habis itu terbang ke Medan, terus ke Deli Serdang, habis itu ke Paluta, habis itu ke Rokan Hilir, habis itu ke Jawa Tengah. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti bersama kamu di surga, Besti. Ar-Rahah fil Jannah, istirahat kita adalah di surga nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ya, tolong Ustaz lihat wajahku Ustaz. Kenapa?
nanti kalau aku masuk neraka tolong cari aku ya Ustaz. Kau kok yakin kali masuk neraka? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia akan masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau satu orang dikasih 100.000, 100.000, 100.000, mau menang mesti mencoblos 100.000 orang kali 100.000 rupiah, mesti menyiapkan uang 10 miliar. Berapalah gaji wali kota gubernur? Maka kalau ada yang ngasih duit, berarti dia akan jadi koruptor. Betul? Tapi kami nggak bisa nolak duit ini Pak Ustadz. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Hah? Setuju kalian? Kata Ustadz Somad, duit ini haram. Terus udah kukumpulkan Pak Ustadz dari nomor ini udah kukumpulkan banyak Pak Ustadz. Terus mau kemana Pak Ustadz? Buang ke laut? Jangan. Lalu untuk apa? Masolih ammah, kepentingan orang banyak. Cari imam, surau, langgar, musola, masjid, pembangunan, datang. Kalau ngasih, kasih aja. Jangan bolong. Mohon maaf Pak Imam, ini beberapa duit haram nih mau aku kasih. Mudah-mudahan kita dijaga Allah dengan yang baik-baik insyaallah. Amin ya rabbal. Saya ibarat baterai udah 5 watt udah mau habis. Ini malam terakhir saya ini. Saya pikir ini malam ini saya nggak teriak-teriak. Saya mau cerita yang slow-slow aja. Bagaimana kita memilih pemimpin, bagaimana kita supaya bersama. Tapi karena menengok anak-anak muda yang hadir ini, bangkit semangat. Pak Ustadz, ini kan nggak semua anak muda, ada orang tua. Nggak ada orang tua aku tengok di sini. Yang ada adalah anak-anak muda terjebak di tubuh yang tua. Yang hadir, yang peduli, yang mendengar, yang melihat, yang berpikir, yang memilih, maka dia adalah anak muda walaupun badannya tua. Yang tua itu cuma dari pusat ke atas, kalau ke bawah muda. Tapi anak-anak muda yang nggak peduli, yang nggak melek, yang nggak dengar, yang nggak mikir, bawaannya selonjoran. Pas ditanya mau kemana? Healing. Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid kulewati. Ini adalah panti jompo. Ini yang hadir semua ini adalah anak-anak muda yang peduli kepada nasib bangsa, nasib Indonesia, nasib Nangro Aceh Darussalam, dan nasib Banda Aceh ke depan insyaallah. Amin ya rabbal. Di akhir majelis kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga kita istiqomah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan kita soleh dan solehah, kita semua mati masuk ke dalam jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa tak usah panjang-panjang. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat derajat. Tu'izzu man tasha, orang yang kau kehendaki kau naikkan setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha, orang yang kau kehendaki kau jatuhkan sehina-hinanya. Biadikal khair, dalam kuasa kudrat iradatmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Dengan kun fayakunmu, berkat surat Al-Fatihah, berkat para wali-wali Allah, berkat Sayyidina wa Maulana Muhammad, dudukkanlah orang yang kami pilih, Ibu Iliza dan Pak Afdal, untuk duduk sebagai wali kota, wakil wali kota Banda Aceh 2024-2029 ya Allah.
Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'an al-ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal riba'a wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana fir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majlis malam ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya keturunan, berikan anak yang soleh dan solehah. Wala aziban illa zawajta. Yang belum berjodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Hajat dunia, hajat akhirat, bil khusus hajat Ibu Iliza dan Pak Afdal, tunaikanlah dan mudahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Kalau ada duit receh jangan dibuang ke balik batu. Untuk saudara kawan sahabat yang ada di Banda Aceh, untuk wali kota coblos nomor. Pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, masih ada beberapa acara lagi. Berkenan kiranya Ustaz Samad berada di tempat dan kita ikuti acara berikutnya, yaitu sesi peraga coblos. Jadi minta kesediaannya Ustaz Abdul Somad beserta Bunda Iliza dan Bang Afdal, dan sama-sama kita berdiri untuk menyaksikan sesi peraga coblos. Dihidupkan HP-nya, semuanya lampu HP belum dihidupkan. Jadi kita melihat bagaimana nanti prosesi ketika mencoblos, ketika tanggal pemilihan. Sama-sama kita berdiri dan kita hidupkan lampu HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat yang ada di Banda Aceh, datang Pesta Demokrasi tanggal 27 November 2024 untuk Wali Kota Banda Aceh. Jangan lupa coblos nomor 1 pasangan Ibu Iliza Bapak Afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rasul salam